Masih sedikit sekali Karku cari kemarin. Suami yang buat talim sedikit. Belum sampai lagi separuh Karkun yang buat talim rumah. Buat talim. Jangan alasan saya nggak punya kitab, aneh. Beli rokok bisa. Kitab fadil amal nggak bisa. Itu pengkhianatan kepada rezeki yang Allah beri kepada Anda. Rokok 10.000. 4 bungkus 40.000 kan? Bisa beli. Kenapa kita talim nggak bisa beli? Pengkhianatan kepada rezeki yang Allah berikan. Bersedia nggak ngolok lagi tuan? Beli buku talim? Talim, Pak. Sekarang nggak punya buku. Sahabat Nabi nggak punya buku. Sahabat Nabi nggak buku belajar amal, nggak punya. Tapi apa yang ditalimkan di masjid mereka dengar dengan tawaju, pulang sampaikan pada istri. Itu namanya talim. Ada yang nggak bisa baca di sini, Pak? Coba angkat tangan yang bisa baca saja. Yang bisa baca siapa? Yang nggak bisa ada kan, Pak? Jangan menghalang Anda nggak bisa baca buku itu nggak talim. Dengarkan hadis dengan baik di masjid, jangan ngantuk. Nanti pulang sampaikan pada istri. Itu sudah namanya talim. Waktu di Jordania dulu saya keluar, ajib, Pak. Satu orang lama dia. Talim. Dia jelaskan maksud talim apa, fadilah talim apa, ada talim bagaimana. Sudah jelaskan dengan sekarang kita halaqah Quran. Dia atur dengan baik. Kemudian sekarang talim kitabi. Riyadhus Shalihin waktu. Silakan baca. Baca lagi fadilah ini, baca lagi. Temannya di samping. Selesai mutakarrim sifat. Habis itu terakhir baru dia bilang, "Pak, sebenarnya maaf saya ini buta huruf, nggak bisa baca." Nggak bisa baca. Tapi bisa nyender talim. Jadi jangan sampai alasan nggak bisa baca tidak mengadakan talim. Orang melek dulu nggak ada pandai baca, Pak. Tetap bawa buku talim. Dipanggil orang Hindu, suruh membacakan talim di terminal-terminal, dibayar. Ya bisa. Insyaallah niat menghidupkan talim di rumah. Malaikat akan berkumpuh. Tambah lagi 6 sifat. Tambah 6 sifat supaya istri kita menjadi dai-dainya Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu setiap hari kita bicarakan akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bicarakan juga pentingnya sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bicarakan, dakwakan. Pentingnya sholat, ilmu, zikir. Begitu baik kaum muslimin, ikhlas dan pentingnya ada tasbihan tiap hari. Untuk mendapat ini sifat semua kita perlu 4 bulan di jalan Allah. Bersedia suami kau 4 bulan? 40 hari, 3 hari. Dan 3 bulan sekali bawa untuk keluar 3. Sehingga ada tasyiran terus. Anda keluar dengan mudah kalau ada talim dengan 6 sifat. Niat untuk menghidupkan talim dengan 6 sifat di rumah ya. Nanti kalau sudah istri Anda hafal 6 sifat, itu mudah, Pak. Manfaatnya kalau istri kita sudah hafal 6 sifat, Anda nggak punya hutang. Anda nggak punya hutang. Sekarang suami banyak hutang. Amalan apa lagi ini Ustaz? Ini apa dalilnya? Bid'ah lagi nih. Kok ada dalil baru orang tablik siapa yang kalau istrinya apa 6 sifat suami nggak punya hutang? Betul, Pak. Dulu saya punya rumah, Pak. Belum punya tembok, belum ada santri waktu, masih pagar biasa. Perempuan-perempuan datang, saya bilang ini sales woman nih. Sales woman. Apa itu sales woman? Ya sales. Apa menjenis? Ya penjual-penjual. Saya bagi tahu istri saya, tuh kau punya tamu tuh, layani dia. Istri saya sudah paham. Datang tamu dilayani. Sebelum menggelarkan apa yang dia akan diajarkan, batik, kulkas, rice cooker dan sebagainya, langsung istri kita bilang, Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah Bu, Allah jumpakan kita. Ini semata-mata ada atas kudrat Allah, Bu. Allah yang jumpakan kita ini sudah tertulis di alam sana tuh. 50.000 tahun sudah ceritakan langit dan bumi, Bu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kejayaan kita dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Satu sunnah kita hidupkan di rumah kita, Bu. Itu bagaimana menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan salam aja masuk ke rumah, iblis nggak bisa masuk ke rumah kita, Bu. Bagi suami saya kemarin bilang, kalau saling kita membangunkan suami, saling membangunkan sholat tahajud, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan limpahkan rahmatnya kepada kita. Dan Nabi SAW sabdakan,
bahwasanya ceritakan tuh kuncunan Nabi SAW dengan menghidupkan dengan sholat 3 kali 5 kali sehari semalam, tambah lagi dengan sholat tahajud. Hidup kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga alhamdulillah kami setiap hari ada ta'lim, Bu. Dengan ta'lim ini alhamdulillah tadinya anak-anak yang enggak beres tapi masya Allah jadi taat-taat. Apalagi kalau hidup kita disediakan zikir, Bu. Baca Al-Quran, ada hati kita. Dan kita menghormati satu sama lain, mencintai suami mencintai istri, tapi dengan keikhlasan. Alhamdulillah kami setiap malam Ahad, waktu malam Ahad, Pak. Kita bertemu karena Jumat. Ini ada pertemuan di sini. Suami ibu kalau diikutkan dalam malam pertemuan itu, bahkan keluar 3 hari, Masya Allah akan membawa pulang dengan kelembutan, Bu. Begitu, Bu ya. Kalau gitu gimana caranya? Hadirkan istrinya suami ibu. Jadi hadirin asik diajak ngobrol 6 sifat, lupa bawa buka barang dagangan dia. Sehingga nggak punya utang suami itu. Sekarang suami punya utang banyak. Datang saya suaman, Bu, ini rice cooker, Bu, asli dari Jepang, Bu. Ibu kalau punya rice cooker ini enak dah, nggak perlu hitam-hitam lagi muka ibu nih. Nyalakan kompor, taruh gitu aja, ibu tidur sudah matang. Berapa sih harganya? Oh, di pasaran 300, buat ibu 200 saja, bayar. Nggak lama kemudian datang lagi, Bu, ini mesin cuci, Bu, nasional, second hand dari Korea. Walaupun second hand nggak kalah dengan nasional, Bu. Ibu kalau punya mesin cuci ini nggak usah ribut lah. Punya anak berapa saja, tenang saja, Bu. Taruh aja nanti sudah mencuci sendiri. Berapa sih harganya? Di luaran 3 juta, Bu. Untuk ibu biar 2 juta saja. Loh, tapi saya nggak punya duit, nggak apa-apa. Nanti bayarnya bulan depan. Kredit per bulan sekian-sekian. Oh, kalau kita taruh sana. Udah punya utang berapa, Pak? 2 juta. Nah, dia datang lagi. Bu, ini batik dari Solo, Bu. Asli, Bu. Dibuat dengan tenunan manual. Ibu kalau pakai batik ini kayak Putri Bengawan Solo, Bu. Cantik betul, Bu. Ibu yang sudah cantik lebih cantik lagi. Suami itu nggak akan lirik perempuan lain, Bu. Berapa sih harganya? Wah, ini jarang ada, Bu. Ini khusus saya bawa dari Solo nih. Kalau ibu beli ini, Masya Allah. Berapa sih harganya? Untuk ibu nggak apa-apa lah. Nanti untuk keluarga juga 1 lusin. Harganya cuma 1 juta saja, Bu. Tapi nggak punya duit. Nggak apa-apa, minggu depan, Bu. Akhirnya akhir bulan suaminya pusing, Pak. Punya tagihan banyak. Gara-gara nggak ada 6 sifat. Bersedia jual 6 sifat ini? Penting sekali, Pak. Siapa yang istrinya sudah hafal 6 sifat, coba angkat tangan. Alhamdulillah. Siapa yang belum punya istri? Innalillahi. Baik. Nah, hadirin kalau sudah hafal 6 sifat, nanti ini idealnya, Pak. Baru istri kita bawa keluar 3 hari. Bukan berarti persyaratan harus 6 sifat hafal itu baru keluar 3 hari, enggak. Idealnya untuk dibawa keluar 3 hari, istri kita sudah hafal 6 sifat. Jadi nggak grogi lagi deh. Banyak perempuan keluar akhirnya nggak mau keluar lagi karena malu. Banyak perempuan. Kok gimana? Suami ibu kan sudah kemana-mana 4 bulan, tapi ibu kok nggak hafal 6 sifat. Akhirnya nggak keluar lagi deh. Memang banyak, Pak, penanggung jawab yang jos sudah sampai di langit, istrinya masih di bawah bumi sana. Iya. Nah, hadirin kalau sudah istri kita hafal 6 sifat, enak dibawa keluar 3 hari itu, Pak. Berarti dia bawa istri untuk keluar 3 hari. Tapi untuk persyaratan 3 hari, suami harus sudah pernah keluar minimal sekali, Pak, 3 hari. Idealnya sekarang keluar 3 hari, minggu depan 3 hari. Pada bulannya apa? Bulan pertama 3 hari, bulan kedua 3 hari, bulan ketiganya bawa istri dia. Bersedia apa untuk bawa istri yang belum pernah keluar? Dan keluar 3 hari pas setiap 3 bulan nih, nisab perempuan. Dulu kalau bahasanya, Pak, sesuai dengan keperluan, sampai kemarin masih ada yang tanya, Ustaz, jelaskan terus terang, ini perempuan nih nisab atau sesuai dengan keperluan? Saya katakan nggak ada khilafiahnya, dua-duanya betul. Saya waktu dulu ada Muzakarah Masturah, penanggung jawab Bangladesh, datang ke Magelang. Saya menerjemahkan waktu itu. Selesai saya bicara, Syekh, ini kan ini sekitar 10 tahun yang lewat, Pak, lebih. Saya tanya, ini perempuan keluar kan sesuai dengan keperluan? Iya. Tapi kamu harus paham yang namanya keperluan itu apa.
Dari dua sisi. Pertama, dia imannya lemah, sholatnya juga. Maka kita bawa keluar supaya dia menjadi perempuan yang imannya kuat, ibadahnya baik dan sebagainya. Baik. Sekarang istri kita sudah jadi Rabi'atul Adawiyah umpamanya kan. Sudah menjadi kayak Fatimah Aisyah. Apakah nggak perlu keluar lagi? Hah? Istri saya kan sudah baik, Ustaz. Hah? Sudah tinggal di rumah, anak saya alhamdulillah habis Quran semua. Apa nggak perlu keluar lagi? Istri Anda diperlukan oleh orang mahala yang akan keluar 5 pasang, tapi nggak ada yang menghandle. Jadi masih perlu keluar untuk membimbing. Sekarang di mahala kita perempuannya baik-baik semua sudah. Apa nggak perlu keluar? Banyak orang di mahala lain yang perempuannya masih nggak benar. Kita bawa untuk ke daerah-daerah sana, Pak. Jadi sampai mati tetap istri Anda diperlukan untuk keluar. Semoga pahamkan saya dan tuan-tuan insyaallah. 10 kali lebih Pak dalam musyawarah 2006 kita di Nizamuddin. Profesor Abdul Ali, Maulana Sa'ad juga. Pentingnya bawa musyawarah 3 hari. Bahkan walaupun sudah keluar 2 bulan, IP. Cepat pulang, bawa lagi 3 bulan sekali, keluar 3 hari. Beliau katakan kalau Anda sudah keluar 40 hari bersama istri, atau 2 bulan, tapi pulang ke rumah tidak menyertakan lagi istri 3 hari untuk keluar, maka kesan selama 40 hari hilang lagi. Bersedia istiqomah tuan-tuan insyaallah. Sampai kalau perlu nih, sudah sampai keluar masturanya sampai ke langit pertama, kedua, ketemu ke Sidratul Muntaha, tetap pulangnya harus keluar lagi 3 hari. Bersedia tuan-tuan? Saya ini bukan kasyaf Pak, tapi bisa menerbak orang yang istiqomah masturah dengan tidak. Lihat wajah-wajah Anda tuh saya bisa lihat. Wah, ini istiqomah, ini tidak Pak. Iya. Maaf Pak, perempuan memang punya kelemahan. Waktu belum punya anak, Masya Allah, 100% khidmat suami, diantarin keluar pintu, disambut lagi. Mau ngambil nasi, jangan Bang, Abang tunggu saja, Abang Raja. Kita yang diservis hebat betul Bro. Tapi kalau sudah punya anak 1, ketuk pintu nggak dikunci Bang, buka aja. Itu nasi sudah siap di rice cooker, tinggal ngambil aja lagi. Dan telurnya tinggal goreng aja lagi. Nanti punya anak 2 lain lagi Pak, punya anak 3 lain lagi. Punya anak 3 sudah capek itu, memang capek perempuan Pak. Kata Pak Abdi kalau ingin tahu jadi perempuan, beli semangka gede, taruh di perut 1 hari, diikat. Bagaimana perasaan Bapak? Ini 9 bulan 10 hari Pak, capek itu, pusingnya lagi. Iya. Punya anak 3 capek Pak, ngelayani anak, ada yang kencing sana sebagainya. Hanya dia pun tidur. Menunggu suami, nggak terasa ngurus anak ketiduran. Suami pulang habis jaulah kedua. Waduh. Entah tadi kenapa diajak teman juga minum di warung. Sudah di warung tadi macam-macam ada senyuman. Allahu Akbar. Padahal Nabi sabdakan baiti junnati. Baiti junnah, bukan jannati, Pak, junnati. Jadi sebelum subuh saya mudzakarah sama Ustaz Sofyan dan Ustaz Harun juga. Yang benar baiti junnati. Rumahku adalah perisaiku. Bukan surgaku Pak. Orang beriman itu masuk rumahnya aneh Pak. Setelah mereka masuk surga, mudah-mudahan masuk surga semua kita, amin. Mereka terkuzari. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasalun. Saling tanya-tanya, kenapa kau bisa masuk surga? Mereka kata, inna kunna qabla kunna musyfiqin. Kami tadinya di dunia itu ada rasa takut. Masuk rumah itu seakan-akan kebakaran Pak. Seakan-akan rumah kebakaran, ku anfusakum wa alaikum surga, bukan api itu Pak. Lantas bagaimana baiti junnati, rumahku perisaiku? Nabi katakan kalau seorang laki-laki terpandang perempuan di luar rumah dan dia tertarik, cepat-cepat pulang ke rumah dia. Pulang ke rumah dia, lampiaskan nafsunya kepada itu istri. Karena yang dimiliki oleh itu perempuan di luar rumah, perempuan istrinya juga punya. Bahkan Nabi katakan walaupun di atas pembakaran roti, kamu lampiaskan nafsu kamu di sana. Dan bukan secara kebetulan juga. Karena sudah sering masturah apa istiqomah, maka istrinya seperti yang Nabi katakan, menarik dipandang suami, sudah berdandan dia. Sehingga gejolak suami ingin berbuat maksiat terhenti gara-gara istri yang menarik dipandang suami tadi. Jadi baiti jadi perisai untuk berbuat maksiat. Kalau nggak punya istri, maka menduda itu makruh Pak. Kalau menjanda enggak punya pilihan. Kalau
Meninggal subuh ini istrinya, sebelum zuhur kawin. Begitu saja. Iya. Jangan nunggu 40 hari, itu kebiasaan di Jawa, Pak. Nggak ngerti saya kawan-kawan di Jawa nih, Pak. Belum 40 hari, Ustaz. Loh, aneh. Kadang-kadang aneh, belum habis masa iddah. Iddah itu perempuan, laki-laki nggak ada iddah. Walaupun secara tenang-tenang dulu, jangan ribut gitu kan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Mau bicara kemana tadi, Pak? Baik. Ya, habis nih Barjah, tetip. Belum enggak punya istri, duda, pulang ke rumah, memandang tiangnya tidak bergoyang, dindingnya membisu. Bagaimana mau jadi junnah, Pak? Nggak bisa jadi junnah. Repot lagi kayak tadi. Pas pulang ke rumah sudah jam 10 malam. Istri sudah tertidur, anak-anak juga gelempangan di sana. Mau mencium istri dari arah mana bingung. Mau mencium istri dari mana bingung. Sini kok, badan dia kan kotor, Pak, bekas kencing apa segala macam tadi. Anak 3, ya. Tapi kalau dia istiqomah, 3 hari masturah, Pak. Anaknya 10. Tenang saja. Udah tahu suami akan datang jam 10. Dia beresin anaknya, dia mandi. Bang, untuk anak-anak sudah beres semua, Bang. Tinggal abang lagi. Maka ceria, Pak. Wajah orang istiqomah 3 hari itu ceria. Yang merem-merem sedih itu berarti nggak istiqomah 3 harinya. Bukan saya nggak bercanda, Pak. Ini kelihatan kan ceria-ceria. Kayak Pak Farid ini kan ceria nih. Berarti istiqomah dia. Iya. Dia paham kewajiban dia sebagai istri itu apa. Insyaallah kita niatkan demikian. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengarah kepada tertib lagi selanjutnya, Pak. Untuk apa sih kita sertakan istri kita nih? 2 saja targetnya kata Mas Syekh. Yang pertama, Pak, supaya dia paham, saya ini istri dai. Saya ini istri dai. Suami saya harus berangkat ke sana kemari sebagainya. Suami saya ada musyawarah harian, ada 2,5 jam, 3 hari minimal, 40 hari. Dia sudah paham. Hari ini istri kita paham, istri petani paham, istri polisi paham, istri tentara paham, suaminya tentara. Tapi nggak paham istrinya dai. Istri polisi sudah paham, setrikakan bajunya dan sebagainya. Tentara juga paham, baru kawin, 3 hari kemudian dikirim kirian setahun. Paham dia, suami saya tentara. Ikhlas dia ditinggalkan. Tapi istri dai belum. Kemudian ada kawan dari Banjarmasin, ternyata tinggal di Palembang. Waktu saya ke Palembang kemarin, saya telepon dia setelah mendarat. Oh ya Ustaz ya, saya pengen ketemu kamu. Di mana Ustaz? Di Jalan Basuki Rahmat, di markas di Palembang. Akhirnya dia datang. Saya tanya, kamu kerja apa sekarang? Di kapal, Ustaz, ngebor minyak. Kemarin di Saudi, Abu Dhabi, sekarang mau ke Thailand lagi. Berapa bulan? 5 bulan kerja, 1 bulan off. 1 bulan di rumah. Maka saya tanya, selama kamu 5 bulan kerja, 1 bulan off, mertua kamu marah nggak? Enggak, Ustaz. Senang aja. Ada nggak khatib di Palembang yang marah-marahin kamu? Ini laki-laki nggak bertanggung jawab. 5 bulan di laut, istrinya cuma 1 bulan dikasih nafkah. Ada nggak gitu? Di Palembang nggak ada, tempat lain? Nggak ada. Tapi suaminya 4 bulan, ribut semua. Nah, kita ingin pahamkan bagaimana istri kita itu istri dai, Pak. Sehingga suami sudah paham, dorong suami terus. Bahkan kelaparan di rumah dia nggak pernah ngeluh. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anha, paham suami-suami dai-dainya Allah. Nggak ada perempuan yang ngeluh kepada Rasulullah itu tentang biaya di rumah, nggak ada. Fatimah itu nggak mau ngeluh kepada Rasulullah. Cuman karena Ali yang nyuruh taat kepada suami, kata Sayyidina Ali, Fatimah datangi kau punya ayah, minta kambing, minta hamba saya. Fatimah nggak mau, dia malu untuk mengutarakan keperluan dia, tapi karena taat kepada suami dia kerjakan. Karena semua para sahabat paham bahwa suaminya apa? Dai. Semoga Allah pahamkan insyaallah. Jadi kita bawa keluar nih untuk memahamkan dia bahwasanya suami adalah dai. Kalau suatu saat suami nggak punya uang, gelang dia siap terbang, Pak. Gelang siap terbang. Kemarin ada kawan-kawan baru pulang dari Thailand.
Darguzari. Istrinya mulai ketakutan. Kami di Thailand kan, wallah ini benar atau tidak beritanya Darguzari atau nggak tahu, kata-kata ada orang Darguzari kan, karena di Thailand itu katanya, kata dia nih, wallahu alam, nggak sempurna itu perempuan sebelum mendorong suaminya kawin lagi. Wah, kata teman kita, kami dari malam kalau gitu kita ke Thailand saja keluar. Bukan Pak, perempuan yang hebat itu Pak, bukan perempuan yang mendorong suaminya kawin lagi. Enggak didorong juga silakan suami kawin Pak. Itu hak suami, izin atau enggak dikasih atau enggak kasih izin. Suami itu punya kebolehan untuk kawin berapa? 4. Suami setuju, istri enggak setuju, mertua enggak setuju. Apa tetap dibolehkan dia kawin. Jadi yang istri yang hebat itu bukan istri yang menyuruh suami kawin lagi. Istri yang hebat yang lepas gelangnya, bang silahkan berangkat lagi 4 bulan Pak. Jadi keberhasilan Anda bawa istri Pak, setelah keluar 3 hari atau 40 hari, bang kapan lagi berangkat? Saya punya gelang silahkan. Bukan kehebatan istri Anda, bang kapan kawin lagi? Saya ikhlas. Kamu nggak ikhlas juga saya kawin lagi, nggak jadi masalah. Iya kan gitu Pak. Tahun 96 kami keluar Mas Turo di Pakistan. Ada satu rombongan dari Eropa. Mas Turo, ceritanya gimana? Satu rombongan dari Pakistan akan diberangkatkan. Di Tafakut ternyata amirnya duitnya kurang. Maka masih Tafakutnya kuat. Nggak boleh berangkat, tunda dulu sampai duitnya selesai. Dan Bayi Wahab itu paling marah Pak. Kalau di markas masih dibicarakan masalah duit dari keperluan tadi, itu ditafakutkan di tempat sendiri, di halakah dia, di provinsi dia. Suatu saat saya hadir musyawarah besar di Rewin itu. Satu orang datang, kan di sana ulama keluar tahun Pak. Dibawa oleh paman beliau. Dia katakan, musyawarahnya keponakan saya sudah selesai di madrasah. Dia siap keluar setahun. Tapi masalahnya ini, masalah ini, macam-macam. Marah bahwa, jauh, pergi. Kami itu bukan untuk musyawarahkan masalah kamu. Kami itu musyawarahkan kemana kamu dikirim. Uang kamu sudah tafakut di sini. Udah tafakut di sini tinggal mengarahkan durutnya saja kemana. Jangan dipusingkan surau itu dengan permasalahan kamu. Diselesaikan di sana. Kadang-kadang Karkun ini aneh Pak. Dia tahu sepeda motornya kalau dijual di pasar laku cuma 6 juta. Tapi kalau dimusyawarahkan bisa laku 8 juta. Musyawarah markas bukan untuk musyawarahkan sepeda motor kamu, tidak. Markas itu musyawarahkan kamu sudah punya duit sekian, mau diarahkan duit mana? Nanti begitu tahu lagi saya siap Mas Turo, tapi anak saya 10, siapa yang bisa menghandle? Pusing orang markas gitu-gitu Pak. Maka dia tunda dulu. Dia pulang murung dia mukanya. Tanya oleh istrinya, kenapa Bang? Itu yang mau diberangkatkan, tapi gara-gara tafakut saya kurang, nggak bisa berangkat. Kata istrinya ini ambil bilang Bang, berangkat. Istri yang hebat Pak. Mudah-mudahan istri Anda kayak gitu insya Allah. Dijual berangkat, gerak di Eropa sekian lama, banyak yang masuk Islam. Satu di antaranya nusrah terus. Dia cerita, alhamdulillah istri saya masuk Islam, anak saya masuk Islam. Lantas kata salah seorang jamaah, kamu tahu nggak? Kamu itu dapat hidayah satu keluarga karena ada pengorbanan orang yang kamu nggak tahu. Siapa? Dijelaskan, salah seorang di antara kami dia ada istri yang lepaskan gelang. Langsung dia cerita sama istrinya di rumah, nangis istrinya. Dia katakan, Bang, saya harus jumpa itu wanita. Saya harus berterima kasih kepada dia. Gara-gara gelang yang dia lepaskan, kita terselamat dari kekafiran. Alhamdulillah berikan taufik, suatu saat datang ke Pakistan sama suaminya. Sampai Direwin minta untuk dihantar di kampung di mana itu wanita. Dikabulkan. Dipanggil si wanita jadi rangkulan. Dia katakan, no, saudariku, satu gelang yang kau lepas telah menyelamatkan kami dari kekufuran di dunia ini. Mudah-mudahan Allah lepaskan kami juga daripada api neraka. Ini gelangnya Allah ridhoi Pak. Ini target bagaimana istri kita sampai ke arah sana. Bersedia tuan-tuan insyaallah. Lapar apapun dia nggak akan mengeluh. Sebagaimana Sofar adalah. Yang kedua Pak. Untuk apa istri kita dibawa nih? Supaya dia kerasan di rumah. Supaya dia paham medan kerja wanita itu di mana? Di rumah Pak. Jadi wanita yang berhasil dalam kerja dakwah ini, setelah pulang 3 hari, 40 hari, 2 bulan, dia semakin kerasan di rumah dia. Semakin senang di rumah, bukan semakin senang jalan-jalan. Bawa mobil sendiri, ambil masalah lain, bukan.
buka mall, buka warung lesehan, sunnah katanya. Pekerjanya istri karbon semua, goblok itu. Maaf nih, kata-katanya agak lembut sedikit. Semakin kerasan di rumah, karena perempuan laki-laki, Allah terus keluar rumah banyak-banyak. Laki-laki itu, perempuan enggak, waqarna fi buyutikum. Hai perempuan, tinggal kamu di rumah-rumah kalian. Jadi perempuan itu medan kerjanya di mana? Di rumah, tinggal di rumah dia. Kalau terpaksa keluar rumah juga jangan seperti perempuan jahiliyah bertabarruj. Jangan menjadi perempuan primitif. Jadi perempuan modern dalam pandangan Islam yang tinggal di rumah, kalau terpaksa keluar rumah dengan budaya yang sempurna. Itu terpaksa juga. Wala tabarruj al-jahiliyatul ula. Jadi itu perempuan modern, Pak. Perempuan primitif adalah perempuan yang suka keluar rumah dengan terbuka auratnya. Dulu ada guru di tempat saya di Banjarmasin, dia suka kutu buku dia. Dia cerita, Ustaz saya baca buku tentang petualangan masyarakat Amerika yang sudah merasa maju. Bikin kapal pesiar, keliling dunia. Di kapal jadi bebas. Laki-laki perempuan campur sebagainya. Maka setelah sampai di benua Afrika mereka heran. Ternyata yang istiqbalnya di pelabuhan di benua Afrika ini pada telanjang semua. Suku-suku yang pakai koteka, pakai itu. Jadi orang Amerika ini bingung, yang modern itu kita kah atau mereka kah? Bukan yang modern, sama-sama jahiliyah, Pak. Sama-sama jahiliyah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bersedia untuk letakkan istri kita di rumah, insyaallah. Untuk apa dia di rumah tadi? Kita wujudkan bagaimana itu perempuan menjadi abidah, ahli ibadah dia. Sebagaimana Maryam radhiyallahu anha. Dan kehebatan wanita ibadah itu adalah di rumah dia. Di rumah. Bentuk dia, ajarkan sholat jaga 5 kali sehari semalam dengan baik. Jadwal sholat itu sudah ada di rumah kita. Bahkan bagusnya di rumah kita kalau kita agak besar, musola khusus buat itu perempuan, Pak. Buat dia zikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Dan ajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan apa? Dengan ibadah, dengan kekuatan ibadah dia. Maryam radhiyallahu anha dengan ibadah dia yang begitu kuat. Allah ajarkan rezeki dengan mudah. Jadi kemudahan rezeki perempuan itu saat dalam rumah, saat dia banyak dalam, bukan waktu keluar rumah. Bahkan ada 2 tafsiran dalam kehidupan Maryam nih. Waktu dalam mihrab masih muda dia, rezeki muda, tapi kok aneh. Setelah melahirkan kan capek perempuan. Paling capek itu waktu apa? Habis melahirkan. Lapar. Allah katakan busi, ilaikum dinnar. Goyang ini pohon korma. Kok perempuan lemah disuruh goyang gimana sih? Seharusnya waktu muda dulu goyang korma kan? Ini baru melahirkan suruh goyang. Kusi. Maka ulama katakan 2, Pak. Pertama, Maryam tadi begitu imannya kuat, ditanya oleh Zakaria, "Anna laki dari mana?" Maka min indillah, dari Allah. Maka ibu perempuan yang kuat iman langsung Allah kan. Tapi ketika malaikat Jibril katakan, "Wahai Maryam, kamu akan dapat anak." Dikatakan, "Anna yakunu li ghulam, anna yakunu walad." Bagaimana siapa? Jadi berkata bagaimana itu ada menunjukkan lemahnya yakin, Pak. Balasan atas lemahnya yakin, huzi. Jadi orang itu dikasih rezeki Allah dengan mudah sesuai dengan kekuatan iman dia. Sedikit ada goncangan sudah mulai susah. Penafsiran yang kedua, Pak. Ketika Maryam di rumah saja rezekinya dimudahkan. Keluar rumah sedikit jadi susah rezeki. Bersedia letakkan istri di rumah, Pak. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dia untuk saat beribadah di Maryam. Yang kedua, Pak. Manfaatkan potensi wanita untuk menjadi muallimah dia. Guru. Untuk mengajarkan baca tulis Al-Quran, menghafal Quran. Jadi maaf nih, anak-anak karkun nih hadirin, tanpa sekolah SDIT, dengan bayar 10 juta, 20 juta, nggak perlu. Itu anak jenderal silakan. Anak orang kaya nggak pernah diajarin Quran di rumah dia, tapi anak karkun nggak. Sudah diajarin oleh ibunya, sehingga sebelum masuk SD sudah hafal sekian juz Al-Quran. Sudah tahu cara berwudu sebagainya, tahu najasah dan sebagainya. Bersedia tuan-tuan insyaallah. Wujudkan istri kita ke arah sana. Dan juga bagaimana istri kita menjadi murabbiyah, pendidik dia. Kata Mufidul Abidin, jangan kau ajarkan kemusyrikan pada anak kamu. Awas hantu, awas tikus, awas paman. Itu syirik. Allah Sami, Allah Basir, Allah Alim. 3 ini ajarkan kepada anak kita. Jangan ajarkan anak kita kedermawanan, jangan berdusta. Satu perempuan manggil anaknya, "Nak sini, nak, akan saya beri sesuatu." Akan saya beri sesuatu. Nabi katakan, apa yang akan kau beri pada dia? Kalau kamu memanggil, kamu memberi, berarti kamu mengajarkan dusta kepada anak kamu. Mengajarkan dusta. Jadi perempuan ini jadi murabbiyah, Pak. Rata-rata aulia Allah, ulama besar, itu dibina oleh pangkuan wanita.
Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, begitu Imam Bukhari, banyak imam yang lain. Nggak sempat waktunya untuk kita sampaikan di sini, Pak. Yang jelas terbina itu anak semua karena wanita. Bentuk wanita kita untuk menjadi khadimah, berkhidmat di rumah, Pak. Bukan berkhidmat di warung-warung, di kantor-kantor, enggak. Berkhidmat di mana? Di rumah. Menyapu rumah dengan berzikir, dia mendapatkan pahala sama dengan menyapu sekitar Ka'bah. Berdandan untuk suaminya pulang ke rumah, suami. Maka suami yang mandang wajah istri dengan pandangan kasih sayang, istri mandang suami dengan pandangan kasih sayang sebagai balasan. Dua-duanya dipandang dengan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua perkhidmatan wanita itu Allah hargai. Nabi SAW sabdakan, seorang laki-laki yang beli kuda dengan niat perjuangan di jalan Allah, maka sejak dia beli itu kuda dengan niat perjuangan, berapa banyak saja makanan yang dimakankan kepada itu kuda, tainya itu kuda, kencingnya itu kuda, di hari kiamat dihitung sebagai kebaikan itu hamba diberikan kepada itu orang. Itu tainya kuda, Pak, kencingnya kuda saja dihargai oleh Allah. Bagaimana kalau anak kita pelihara dengan niat untuk menjadi hafiz, alim, dai seluruh dunia? Ini perempuan untuk berkhidmat di mana, Pak? Di rumah. Bukan untuk menjadi TKW, Pak. Kembalikan istri kita yang sudah terlanjur jadi TKW sana. Begitulah hadim Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana itu istri kita bisa menjadi syahidah, ahli zuhud. Dan yang penting juga bagaimana istri kita menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita niatkan, Pak. Kemudian tadi, untuk 3 hari hadirin Allah Subhanahu wa taala. 4 ini jangan ditawar-tawar, Pak. Usul dah. Dengan musyawarah markas keluarnya Mas Surah. Dengan musyawarah markas. Nggak bisa kalau laki-laki tanpa musyawarah markas bisa. Kasihan 3 hari langsung berangkatkan bisa. Tapi untuk Mas Surah harus dengan musyawarah markas. Tapi musyawarah markas jangan saklek. Maksudnya apa? Jadi usul dakwah ini maksudnya, Pak. Usul dakwah ini untuk membuat kerja dakwah ini jadi bagus. Untuk membuat kerja dakwah jadi jangan sembarangan. Yang kedua, tujuan itu usul dakwah jangan sampai menghalang orang keluar. Ini kita di antara 2 ini, Pak. Di antara 2 ini. Ngapain musyawarah, jalan saja. Itu juga kacau. Yang kedua, ada penanggung jawab, dia malas keluar. Lantas ada rombongan mau keluar. Yang satu punya kan keluar musyawarah markas, maka hijab yang sempurna. Kemudian dengan mahram. Yang ketiga, yang keempat jangan bawa anak. Ini kan gitu. Sekarang ada orang 5 pasang. Dia bawa anak, yang satu nggak mau bawa burdah, nggak tertib, jangan keluar, pulang semuanya. Karena sudah begitu, bukan begitu, Pak. Sekarang kita musyawarahkan, oke. Kan jangan bawa anak. Kita target ini orang supaya mau mengelenggarkan anaknya. Dia mau target istrinya lagi. Akhirnya dia bersedia target lagi siapa yang siap untuk pelihara anaknya. Sampai ini rombongan bisa terbentuk. Bisa dipaham demikian, Yun? Ini pun sudah siap 4 pasang dari Irian. Tapi nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Jangan diberangkatkan. Nggak bisa. Memang jangan diberangkatkan. Tapi penanggung jawab nih harus mencarikan solusi. Ini orang sudah siap, sudah korban, duitnya sudah 20 juta mau berangkat. Gara-gara nggak ada penerjemah, nggak boleh diberangkatkan. Memang jangan diberangkatkan, cuma carikan solusi. Bagaimana? Kita carikan siapa perempuan? Nggak ada. Di Makassar banyak, di Jakarta banyak. Telepon terus, usahakan terus. Bahkan kalau perlu penanggung jawab pergi ke Jakarta, cari siapa yang bisa bahasa Inggris 1 pasang sehingga itu rombongan bisa diberangkatkan. Bisa dipaham, teman-teman? Jadi jangan sampai konyol begitu saja, Pak. Udah pulang, ini nggak tertib. Bukan. Itu yang namanya musyawarah markas. Ini nggak hadir waktu malam Selasa, nggak bisa. Minggu depan. Itu hadirnya kita malam Selasa itu, Pak. Hadir Senin malam Selasa untuk menertibkan, diatur rumah baik. Sekarang dia cuma bisa hadir 2 orang, sementara yang lain 5 pasang. Malam Jumat sudah siap mereka, rumahnya sudah siap juga. Apalagi yang mana? Kan jauh nggak bisa. Nggak apa-apa nggak bisa hadir semuanya. Idealnya memang hadir semuanya. Sekarang kita bergerak 15 hari, dapat tasiran 3 hari cash. Besok siap untuk berangkat. Datang penanggung jawab daerah, nggak tertib. Tunggu musyawarah markas, jangan diberangkatkan dulu. Anda konyol kalau gitu, otak Anda di mana? Sudah orang capek-capek naskil, lalu dibatalkan gitu saja.
Memang ini kan tazkiranya hari Sabtu, musyawarah markasnya malam Senin. Yang namanya markas itu bukan bangunan, Mbak. Pribadi-pribadi yang di markas. Udah kalau gitu tazkiranya 5 pasang bawa ke markas. Ada musyawarah harian seperti kemarin. Hah? Sekarang orangnya pada nggak ada, panggil beberapa orang datang ke rumah kita sini. Di tempat tazkiran musyawarahkan. Rumahnya sudah siap, yang Mbak Indah. Sudah lengkap semuanya, bisa diberangkatkan. Bisa demikian insyaallah. Kemudian hadir Mas Subhanahu wa taala sudah bawa lagi 3 hari dan sampai kita bawa dalam setahun itu 15 hari. Bersedia bawa 15 hari insyaallah. Untuk 15 hari Pak, tertibnya tetap suami harus sudah pernah 40 hari dan istri sudah pernah keluar 3 hari. Bawa lagi dia yang 15 hari, Mas saya katakan sejak tahun kemarin tuh digalakan adakan jur masturah sekarang atau istimah masturah. Daerah mana yang belum mengadakan jur istimah masturah Pak? Masih ada coba katakan. Yang sudah ada perempuannya 20 pasang, tapi belum mengadakan istimah masturah. Baik Ternate, mana lagi? Coba sekarang dirancangkan. Ini pesan saat kemarin. Melihat sekarang alhamdulillah potensi Indonesia begitu besar, maka wanita-wanita Indonesia juga perlu yang sudah 15 hari supaya mengadakan istimah masturah di tempat dia masing-masing. Di provinsi dia. Tapi jumlahnya jangan minimal berapa? 20 pasang. Maksimal sekali 40 pasang. Lebih 40 kita buat 2. Maka yang belum mengadakan juru masturah Tuhan. Targetnya apa Pak? Supaya yang 15 hari bisa meningkatkan 40 hari kewajiban Allah dan bisa nanti berangkat 2 bulan. Itu arahnya. 4 jam idealnya Pak. 4 jam. Programnya utama 3. Yang pertama Karguzari. Perempuan dibalik di tabir, laki-laki di depan. Ambil Karguzari. Untuk meluruskan ini kerja supaya kita tahu sesuai dengan arahan atau tidak. Bagaimana Pak? Siapa yang sudah pernah 2 bulan negara jauh? Bangun, Karguzarikan perempuan. Bagaimana tertibnya waktu 2 bulan tersebut? Sudah mencicipi syarat semua belum? Oh ternyata sudah belum. Sudah semua bagus. Kalau belum kita betulkan supaya jangan tulang rasa akan datang. Baik yang sudah 2 bulan IPB bagaimana? Siapa? Karguzari. Bagaimana kesan Anda? Istri Anda kesannya bagaimana waktu dia pulang? Kita Karguzarikan. 40 hari bagaimana? 15 hari bagaimana? Tanyakan lagi, yang istiqomah 3 hari siapa setiap 3 bulan? Alhamdulillah Pak. Baik, kesan istiqomah Anda, anak Anda berapa yang hafiz Quran? Jelas Pak. Insya Allah kalau orang terdidik istiqomah istrinya 3 hari itu, anaknya kan terdidik. Baik, yang sudah pernah terima tamu, rumahnya bagaimana? Saya tanyakan, bagaimana kesan Anda sudah tamu datang sering? Alhamdulillah. Siapa yang kapok terima tamu Pak? Kita tanyakan juga. Nggak ada malu dia, tapi yang lain. Alhamdulillah di tempat kami ada yang kapok terima masturah. Kenapa? Gara-gara dulu ada jamaah masturah datang, masak sembarangan. Minyaknya terhambur sehingga waktu istrinya pulang, terpeleset, tulangnya patah. Ini terjadi Pak. Hanya masuk rumah sakit. Sejak itu dia nggak mau lagi terima masturah. Maka kita betulkan bagaimana menjadi tamu yang baik. Baik. Kita arahkan, tanyakan terus. Yang sudah pelihara anak karkun siapa Pak? Sebulan, bagaimana Anda pelihara? Wah, Masya Allah, pertama memang susah, nangis terus. Tapi saya yakin, iblis paling kuat 3 hari berperang dengan saya. Wah. Maka 1 hari nangis itu anak, nggak apa-apa. Itu tangisan Hasan dan Husin. Tangisan Hasan dan digandingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nangis karena arisan, karena TKW, nggak ada nilainya. Tapi kalau nangis berpisah dengan orang tua, baik. Itu Karguzarikan semua, sampai kita luruskan. Selesai, lebih kurang 1,5 jam. Mau break, mau minum air saja silakan. Kalau kuat nggak usah apa-apa. Mungkin Anda mau buang air apa? 5 menit saja. Baru kita bayan. Kita bayannya Pak. Kalau kita bayan-bayan masturah yang lain, 2 saja taskilan kita. Bagaimana itu perlu mendorong suami untuk keluar dan apa yang dikerjakan di rumah. Tapi untuk bayan masturah enggak. Untuk juru masturah, taskilnya untuk menaskil itu perempuan. Siapa yang bersedia 2 bulan negara jauh? Jelaskan nanti syarat-syaratnya untuk ke negara jauh. Nanti kita akan jelaskan sebentar. Kemudian juga 40 hari siapa? 15 hari siapa? Untuk 3 hari silakan di malam masing-masing. Selesai. Ini sudah 2 Pak programnya. Yang 3, tafakur. Nanti hasil nama-namanya kita kumpulin. Yang dari masturah juga dalam kita kumpulin juga. Kita cocokkan, kita bacakan. Si pula akan bersedia untuk keluar negara jauh bulan ini. Ya ini bulan ini. Selesai 3 baru doa. Paham tuan-tuan insyaallah. Kemudian hadir Mas Subhanahu Wa Taala, maka kita galakkan itu perempuan untuk berangkat 40 hari. Nah 15 hari ini Pak, dalam negeri lebih kita utamakan dalam negeri. Kalau mau ke negara jiran, sekarang banyak nih gara-gara Air Asia murah, banyak sekarang maunya ke Malaysia terus.
Sehingga sekarang ada sedikit keluhan dari Malaysia. Banyak jamaah. Nah, untuk ke negara jiran, Pak, syaratnya ada, Pak. Saya sudah ingat dulu tuh, tapi berapa setahun ini hampir ketabrak. Maka waktu saya di Kebun Jeruk, ini mau ke negara jiran, belum ada EPB-nya. Enggak apa-apa, saya berangkatkan saja. Tadi malam saya rujuk lagi. Coba buka Pak Rijal, file yang dulu tuh. Betul ada. Jadi untuk ke negara jiran, Pak, ini masih ada tulisannya, masih ada kasetnya, Pak. Untuk ke negara jiran 15 hari, 40 hari. Itu syaratnya, Pak. Sama dengan syarat ke EPB. Minimal suami sudah pernah 40 hari. Istri, Pak. Dan istri pernah keluar 15 hari. Bukan 5 kali 3 hari. Yang mau ke negara jiran, ke Malaysia ataupun ke Filipina dan sebagainya, itu suami harus pernah, istri sudah pernah keluar 15 hari. Dan salah satu daripada itu jamaah, 2 atau 1 sudah pernah EPB. Ini yang dilupakan nih, Pak. Tolong tim Tasqiyah Jakarta. Ya, masyurahnya maksudnya. Jadi kalau kita ingin kirim jamaah ke Malaysia, kalau orang Malaysia, Pak, burak lagi. Jamaah Malaysia itu kalau mau ke negara jiran ke Indonesia, semuanya harus pernah pernah EPB. Kalau kita minimal 1 atau 2 pasang, sudah ada yang EPB. Jadi kalau sekiranya dalam jamaah ada 5 pasang, belum ada yang pernah EPB suami istri, jangan diberangkatkan. Bisa dipaham, teman-teman? Istrinya juga sudah pernah berapa? 15 hari. Bisa dipaham, teman-teman? Tolong nih, kawan-kawan yang dari Sumatera yang dekat. Bukan Sumatera saja, bahkan kadang-kadang sekarang dari Manado ada, dari Balikpapan kan Air Asia, dari Solo juga. Tapi Solo tertib biasanya. Iya. Oh, tiket yang murah, ya. Dikiranya Solo nggak tertib tadi katanya. Nanti diprotes sama Abdullah tadi Maroza. Baik, 40 hari, Pak. Untuk 40 hari, sekarang ke India Pakistan Bangladesh atau 2 bulan dimudahkan ya Mas Syekh. Dulu suami harus pernah EPB 4 bulan. Tapi sekarang yang penting suami pernah 40 hari dan istri sudah pernah 15 hari atau 5 kali 3 hari, maka boleh berangkat ke EP. Tapi tafakut 5 pasang saja dan ada yang bisa berbahasa Inggris. Bahasa Inggris aktif bukan pasif, Pak. Bahasa Inggris atau bahasa Arab boleh juga. Atau bahasa Urdu, bagus lagi. Yang aktif. Banyak jemaah yang kacau. Ini jangan cuma bahasa basi, Pak. Dalam usul dakwah ini kalau rusak, kasihan jemaah. Oh, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, suami istri. Tahu-taunya belum ngomong aja di sana. Ini pendusta dalam dakwah, Pak. Di tafakut betul-betul Anda harus jujur dalam tafakut tadi untuk mengarahkan. Jadi minimal ada istri dan suami yang bisa berbahasa asing. Inggris, Arab, ataupun Urdu lebih bagus lagi. Baru diberangkatkan. Kalau nggak ada kita carikan di tempat. Bahkan dulu Malaysia pernah menawarkan. Kalau sudah siap, kami siap untuk melengkapi 1 pasang. Jadi tinggal kita hubungi Malaysia. Karena mereka alhamdulillah perempuannya banyak yang bisa bahasa Inggris. Itu baru diberangkatkan, Pak. Jangan sampai terberangkat. Bagusnya, Pak, untuk berangkat ke India, Pakistan atau India Bangladesh, ini 2 bulan. 2 bulan. 1 bulan di India, 1 bulan di Bangladesh atau di Pakistan. Atau 40 hari di India, 20 hari di Bangladesh. Bagusnya lagi 1 bulan di India, 1 bulan di Pakistan. Biayanya agak besar. Maka tolong tegaskan, bersedia insya Allah untuk bawa. Tapi untuk 40 hari dalam negeri, syaratnya, Pak, suami mutlak harus sudah 4 bulan. Suami sudah pernah 4 bulan. Nggak bisa kalau suaminya baru 40 hari. Ataupun suami suami istri ini, sudah pernah EPB 2 bulan. Ternyata pulang ke Indonesia setelah 3 tahun mau untuk 40 hari jemaah. Nggak bisa. Walaupun dia sudah ke EP suami istri, karena dia suaminya belum pernah 4 bulan. Harus 4 bulan kan dulu suaminya. Bisa dipaham, teman-teman? Dan istri sudah pernah 15 hari. Ini penting kita bentuk jamaah 40 hari. Banyak yang belum ada perhatian kepada istri, Pak. Ke daerah ke Irian Jaya sana kita bawa. Begitulah ke tempat-tempat yang lain, daerah terpencil, Masya Allah. Dulu pernah kami keluar, Pak. Itu perempuan pada nangis semua. Termasuk sama-sama kami waktu Walim Sobron. Ketika sampai kita di Flores sana, di Permaan, itu pula Permaan namanya, nyebrang 3 jam apa. Ternyata sebelum itu dari jarak 100 meter dari pantai, di pantai hitam semuanya perempuan itu. Wih, saya belum nangis semua kita. Ternyata ini bukan negara Arab, di Flores, Pak.
Yang minoritas muslim ternyata satu pulau semua perempuannya pakai burqa. Kita nangis, tapi di samping nangis saya juga agak marah. Ini nggak tertib nih, kenapa mesturanya istiqbal di pelabuhan? Nanti kemarahan akan saya lampiaskan di Bayan aja. Saya biasanya marahnya di Bayan, Mbak. Kalau sama-sama tuh insya Allah nggak marah-marah. Oh, ternyata nggak jadi marah kita. Itu perempuan kenapa di tepi pantai semua? Karena itu kapal nggak bisa nyandar langsung. Itu anak-anak gadis ternyata bawa masing-masing perahu kecil. Kalau di Banjar kami namanya jukung atau ketinting. Kalau bahasa aduh. Itu perempuan nyebur masuk ke air ini untuk mengambil istri kita satu persatu. Habis itu baru pemudanya yang nyebur. Dan istri saya bilang hati-hati Abi Zainab. Di sini nih perempuannya kayak sahabat. Mereka banyak yang buta huruf. Tapi apa yang musyawarahkan di malam diamalkan besok pagi. Itu Pak. Pentingnya kita ke daerah terpencil bawa istri kita ke sana. Insya Allah kita niatkan. Kemudian hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita berangkat, perlu juga talim di mahalah kita, Pak. Talim mingguan mahalah. Sangat sedikit sekali talim mingguan mahalah. Dan diinginkan idealnya, Pak. Setiap mahalah ada talim mahalah masturah. Tapi ini kerja sebagaimana Hadraji katakan. Kerja masturah ini penting tapi sangat sensitif, halus, Pak. Salah sedikit menjadi fitnah, Pak. Salah sedikit bisa menjadi fitnah. Maka harus ada usul yang betul-betul. Laki-laki, Pak. Pertama tanpa tertib berangkat. Kalau perempuan enggak, tertib dulu baru berangkat. Sarjan kota, bawa brandy, 1 peti, rokok, 3 bar. Saya siap berlari. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Mari Pak. Silakan, taruh brandynya di sana, taruh sendiri, jangan ditaruhin. Dosa kita. Taruh rokoknya di sana. Bapak silakan mandi, ini sarung, berangkat. Bayan hidayah, talim, pusing, Pak, izin. Silakan keluar blok merokok. Selesaikan bersama iblis di luar masjid sana, baru wudhu lagi, duduk lagi, talim. Nanti pindah masjid, bawa lagi, tapi jangan diangkatkan. Dosa kita, ngangkat sendiri dia. Rokoknya tinggal separuh. Sampai nanti 2 masjid langsung dia sendiri yang perang tengah malam, pang pecahin semua. Itu laki-laki, Pak. Perempuan dia bilang ini istrinya bupati mau keluar, tolong izinkan tanpa purdah, nggak bisa. Istri siapa saja, kalau istilahnya kalau Jibril punya istri, tetap nggak boleh harus pakai, tetap harus purdah. Jadi perempuan tertib dulu dijaga baru kita bisa keluar. Maka talim mahalah juga, Pak. Banyak daerah yang sudah surplus masalah banyak perempuannya tapi nggak ada talim mahalah, ini juga salah. Tapi banyak sekali kayak kemarin maaf di Flores, kok banyak sekali 70 tempat talim mahalah. Sementara perempuannya sudah pernah keluar baru sekitar 200 lebih. Maka kita arahkan untuk talim mahalah. Jadi nggak ada lagi talim satu kota, Pak, jangan. Talim mahalah. Yang ada kita ciutkan sampai talim mahalah saja lagi. Kenapa nggak digalakkan talim satu kota? Karena pengalaman yang dulu-dulu, Pak. Perempuan jauh-jauh naik ojek dia. Naik ojek kan nggak tertib. Maka kita tertibkan sekarang. Perempuan di talim mahalah. Untuk talim mahalah tadi, jangan diadakan talim mahalah di tempat yang gersang, yang nggak ada karkunnya, Pak. Jadi talim mahalah diadakan di tempat yang sudah banyak karkun. Dan juga laki-laki yang sudah tahu program masturah, bisa menghadapi program masturah. Yang ketiga, wanita-wanitanya itu sudah berpengalaman keluar berkali-kali. Satu orang minimal yang sudah pernah 15 hari, yang lainnya 3 hari. Baru diadakan. Jangan sampai baru 3 hari, sekian kali diadakan. Bahkan walaupun sudah ada 40 hari masturah, 40 hari sudah ada 10 orang, tapi nggak bisa menghandle talim, jangan diadakan. Jangan diadakan. Ini untuk menjaga, Pak, tertibnya. Programnya hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. 2 saja talim kita itu dia muzakarah 6 sifat sudah. Nggak ada muzakarah usul-usul dakwah dan sebagainya waktu talim di mahalah. Dan programnya 1 jam atau 1,5 jam maksimal. Jangan sampai 3 jam. 1,5 jam saja kan. Duduk silang, pulang. Jangan banyak ngobrol. Jangan ada jual beli. Jangan ada jual beli waktu berangkat. Bisa dipaham tuan-tuan insyaallah. Dan juga hadirin. Termasuk, Pak, di samping tadi sudah ada yang baca talim kitab ini jangan bergantian. Maksudnya minggu ini istrinya si A, minggu depan istri si B. Padahal istri si B nggak bisa baca atau nggak lancar. Jadi yang talim masturah ini perempuannya sudah keluar beberapa kali 3 hari dan pandai membaca lancar. Walaupun ada ustazah di sana, Pak, hafizah, alimah,
Tapi belum pernah ke Masturah, jangan baca. Jangan baca. Nanti dia akan bawa buku-buku lain akhirnya. Paham, bisa dipaham tuan-tuan insyaallah. Dan tiap minggu ada tazkir, ada tazkiran. Setelah bayar 6 sifat satu orang saja, Pak. Nanti langsung tazkir. Tazkirnya apa? Tazkirnya 2 saja. Bagaimana setiap ibu-ibu mendorong suami untuk keluar jalan Allah 4 bulan, 40 hari, 3 hari, dan bagaimana supaya ini perempuan menghidupkan amalan di rumah dia. Bisa dipaham tuan-tuan insyaallah. Ini kalimah lah. Kemudian alhamdulillah sekarang ini perkembangan dakwah sudah mulai banyak nih. Kita kekurangan rumah-rumah, kekurangan rumah. Siapa yang siap untuk terima Masturah apa di rumah dia, Pak? Sekarang kita senang untuk menginap tempat orang lain, tapi rumah kita tidak disiapkan. Padahal Masya Allah, beruntung betul, Pak. Nabi katakan, kamu datang ke rumah kita membawa rahmat, pulang membawa dosa-dosa Tuhan di rumah. Untung betul. Dan selama 3 hari di rumah kita itu talim, itu rumah kita bercahaya dipandang oleh masyarakat di langit, sebagaimana bercahaya bintang-bintang dipandang oleh masyarakat di bumi. Ya. Bersedia untuk terima insyaallah, Pak. Yang rumahnya untuk menerima Masturah siapa? Enggak perlu harus mewah, Pak. Rumah Tran juga, kami sering keluar daerah transmigrasi. Waktu itu orang Tran masih miskin-miskin, alhamdulillah, Pak. Itu jarak rumah dia dengan WC ada sampai 15 meter atau 20 meter di luar rumah. Bagaimana? Maka kita musyawarah, kita pasang terpal gede, setinggi 2,5 meter atau 3 meter. Jadi dari rumah dia sampai ke WC kita pasang terpal itu. Kan rumah orang Tran nggak ada tingkat-tingkat 10-20 kan nggak ada, Pak. Bisa dilaksanakan. Bahkan terakhir kami dengan jamaah Pakistan waktu itu tahun 96, karena sudah rumah habis di Jawa Barat itu, kita ke Cirebon, rumah itu nggak ada kamar, rumah gitu aja. Wih, gimana? Ya di sini Lutfi jangan pindah-pindah lagi ke Tamil. Gimana mulakat? Loh, mulakat kan nggak perlu harus kelihatan mukanya. Laki-laki di masjid, bayarnya di masjid. Nanti mulakat dibalik kabir saja, Paham tuan-tuan insyaallah. Jadi kita walaupun sederhana, tapi kita sesuaikan dengan orang-orangnya, Pak. Kemarin jamaah dari Kuwait datang. Mereka terus terang, kami tidak bisa hidup tanpa ASI. Kami tidak bisa hidup tanpa ASI. Maka Nabi katakan, barang siapa beriman pada hari kemudian, hendaklah dia menghormati tamunya. Tamu Kuwait jangan diletakkan di tempat tram. Kita sesuaikan. Maka siapkan. Akhirnya kemarin kawan-kawan dari Jogja, korban dia. Waktu itu beberapa tahun yang lalu, nyewa ASI. Ini juga merupakan pengorbanan. Paham tuan-tuan insyaallah. Kemarin dalam waktu yang sama, kami Pak Cecep Firdaus bersama rombongan pergi ke Eropa, ke Inggris. Kami ke Irian Jaya, masuk ke rumah-rumah Tran. Saya ketawa. Alhamdulillah, ternyata hadis Nabi sekarang terlaksanakan. Nabi katakan ini Islam pasti akan masuk ke sebuah rumah. Ala baiti wa barin wa madarin. Rumah yang dari tembok, juga dari gubuk. Kami masuk ke gubuk, Pak Cecep masuk ke tembok. Dengan adanya jamaah Masturah, hadis Nabi terwujud, Pak. Bersedia masuk ke rumah tembok dengan gubuk, Pak. Juga hadir Subhanahu wa taala. Ini terakhir barometer berhasilnya istri itu, Pak. Di mana kita lihat keberhasilannya Masturah itu, semakin banyaknya talim-talim rumah yang hidup dengan 6 sifat. Bukan berarti keberhasilan Masturah semakin banyaknya orang yang pakai purga gentayangan di jalan, tidak. Tapi semakin banyaknya talim rumah. Saya terkesan dulu sama-sama orang tua kita, Pak. Maulana Umar Palampuri rahmatullahi dengan Hadir Haji Namul Hasan berangkat ke Eropa. Setelah berapa tahun berangkat lagi mereka berdua. Maulana Umar Karkuzari kepada Hadir Haji. Masya Allah sekarang perkembangan dakwah sudah mulai nampak di Eropa. Perempuan sudah mulai pakai purdah. Kata Hadir Haji, sejak datang yang dulu dengan yang sekarang saya nggak pernah lihat perempuan. Belum paham, Pak. Maulana Umar Palampuri mengkargurzakan sekarang banyak perempuan yang pakai purdah. Tapi Hadir Haji katakan sejak datang dulu dengan datang sekarang saya tidak pernah lihat perempuan pakai purdah atau tidak pakai purdah. Kemarin ada teman cerita bagaimana keberhasilan, dia dosen, Pak, S3, Pak. Talim rumah hidup. Suatu saat dibawa anaknya ke bank. Ada uang orang Malaysia punya duit rupiah sejak dulu. Lupanya lupa dia. Dibawa lagi ke Indonesia. Enggak laku lagi. Tolong Pak ditukar di bank. Tukar sana. Perempuan sana bilang enggak bisa, Pak. Karena dianggapnya orang kumuh. Padahal dia dosen S3. Sampai sebenarnya, dilayani dengan baik. Ketiba, ternyata sembarangan. Akhirnya dia bilang, nanya, kamu tahu nggak? Coba lihat perbedaan. Kalau kita betul-betul pakai sunnah Nabi dan sebagainya,
Itu kan orang, Pak, saya ini nggak pernah lihat perempuan, Pak. Hah? Wah, akhirnya orang tuanya belajar dari anaknya, ternyata hasil pendidikan talim di rumah kalah bapaknya dengan anaknya tadi, Pak. Hah? Bapaknya masih lihat cewek-cewek di bank tadi, tapi si anaknya sekarang, ini keberhasilan berkeberhasilan talim di rumah. Bersedia insya Allah, Pak, untuk bawa istri-istri kita dalam kerja dakwah ini, tapi dengan tertib yang benar. Dan hadirin maka subhanahu wa ta'ala, jangan berkelahi kita gara-gara tertib. Kita solusikan dengan baik. Lu si bulan bilang gitu, enggak, salah. Seperti yang kemarin saya katakan, ada karkun yang sukanya SMS masalah khilafiyah terus. Ustaz, gimana nih, Ustaz? Kunut itu ada dalilnya enggak? Waduh, saya bilang tanya ulama setempat. Kita dalam tabligh enggak bicara masalah kunut atau enggak. Yang penting bagaimana orang mau sholat subuh berjamaah. Nanti setelah sholat subuh mau pakai kunut atau enggak, yang penting orang sholat Jumat, azan 1 atau 2, itu terserah masing-masing. Tapi saya ingin tahu pendapat Ustaz gimana. Wah, kacau lagi nih. Kita jangan bincang-bincang masalah itu, Pak. Bawa masuk, nanti masalah usul-usul dakwah kita bicarakan dengan baik. Insya Allah kita niatkan, Pak. Siapa yang siap untuk bawa istrinya 2 bulan IPP, Pak? Insya Allah. Tapi dengan syarat yang tadi.